Shalom Jemaat GBI Kedoya, selamat datang dalam ibadah online pada hari Minggu 10 Mei 2020. Saya percaya bahwa kita semua mengalami sukacita yang datang dari Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang baru ini. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami siapkan hati kami di rumah kami masing-masing untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, berbicaralah pada kami. Urapi kami satu persatu Tuhan, biar lawatan-Mu senantiasa hadir di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepanjang ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk memuji menyembah Dia. Kalau yang lagi makan atau yang lagi melakukan yang lain, mari kita lepaskan itu dulu. Kita mau fokus kepada Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Kau yang sertai kami Tuhan, dan kami mau memuji Engkau, mau meninggikan Engkau, karena Engkau layak disembah. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan, amin. Kita telah diberi kuasa oleh Tuhan Yesus Kristus, amin. Ada mari kita nyanyikan bersama-sama. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan sorak kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum itu kita mau masuk ke dalam penyembahan. Biarlah kita mau naikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Di masa-masa seperti ini, saat kita mungkin tidak bisa melakukan apa-apa, secara fisik kita nggak bisa keluar, mungkin kita nggak bisa melakukan aktivitas Tuhan. Tapi kami mau Tuhan membangun manusia roh kami,
saat kami bersekutu dengan Engkau, saat kami dekat dengan Engkau, Roh Kudus. Kau nggak akan pergi kemana-mana, Kau akan terus mendekat kepada kami. Karena itu Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau, kami dambakan Engkau, Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Hanya bagimu, Yesus. Thank you, Lord. Mari sama-sama katakan, kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdian
kuasa. Oh Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari katakan sekali lagi. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kau tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, Kau yang terbesar, oh Yesus. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudaraku, mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa Surgawi, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini, kami membutuhkan kekuatan iman untuk bertahan, bahkan bisa menang atas segala situasi. Karena itu berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Membangun Manusia Roh yang Perkasa. Saya akan bacakan Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 yang berbunyi demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara sekalian, kita sedang hidup dalam satu dunia yang dipenuhi dengan banyak masalah. Apalagi hari-hari ini pandemi corona belum usai menimpa ratusan negara di dunia. Dan ini menimbulkan bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Bahkan banyak orang mengkhawatirkan masalah keamanan. Dalam situasi semacam inilah kita membutuhkan kekuatan batin untuk kita bisa mengatasi segala perkara yang ada. Alkitab tadi berkata orang-orang muda akan jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Ketika badai datang, justru Raja Wali akan lebih terbang tingginya, mengatasi segala tantangan. Dan itulah kekuatan yang kita butuhkan hari-hari ini. Ada banyak orang mengukur kekuatan seseorang dari fisiknya. Kalau ototnya kuat, atau dia bisa mengangkat barbel ratusan kilo, kita pikir dia adalah orang yang kuat. Memang ada orang yang fisiknya kuat,
tetapi jiwa dan rohnya lemah. Sehingga ketika mengalami masalah, mereka putus asa, tidak ada harapan hidup, bahkan ada yang mati bunuh diri. Teringatlah saya akan seorang petinju Venezuela yang bernama Edwin Valero. Dia digelari sebagai Raja KO, karena dalam karir profesionalnya, dia pernah memperoleh 27 kemenangan yang diperolehnya tanpa kalah dan semua lawan dijatuhkan dengan knockout. Hebat sekali orang ini. Tetapi ternyata ketika dia punya masalah di dalam keluarga, dia tidak bisa menyelesaikannya. Dia malah membunuh istrinya dan dia bunuh diri dengan cara menggantung diri. Mengenaskan sekali orang yang batinnya lemah walaupun tampaknya fisiknya kuat. Tuhan ingin agar kita tidak hanya memperhatikan kemasan luar, tetapi isi yang ada di dalam. Bukan hanya manusia lahiriah di luar, tapi manusia batiniah yang ada di dalam. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi tubuh jasmania bisa makin lemah, tapi manusia rohania harus makin perkasa. Nah, saudara sekalian, manusia itu diciptakan dengan tubuh jasmani, tapi juga memiliki roh, yaitu nafas hidup yang dihembuskan oleh Allah. Tetapi pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, roh manusia itu mati. Manusia yang dulu adalah sekutu Allah, sekarang telah menjadi seteru Allah. Dan upah dosa adalah maut, kebinasaan kekal sampai selama-lamanya di neraka. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya roh kita bisa dihidupkan? Dan kemudian setelah rohnya hidup, roh itu bisa menjadi kuat atau perkasa. Sekarang kita akan mendengar pemaparan dan kutipan ayat Alkitab yang menunjukkan bagaimana roh yang mati bisa dihidupkan dan perkasa di dalam Tuhan. Dan ini akan disampaikan oleh pendeta senior, yaitu pendeta Julius Ishak Abraham. Selamat menyaksikan. Dalam Alkitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, di sana disebutkan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dengan demikian kita manusia diciptakan dengan dua unsur. Unsur yang pertama dikatakan debu tanah. Itu adalah unsur di bumi yang mati. Tetapi unsur yang kedua, napas hidup Allah, dihembuskan ke dalam manusia. Maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Unsur dari Allah ini kekal adanya. Pertama, unsur manusia mati. Tapi yang kedua, unsur dari Allah membuat manusia itu hidup. Sayang, kemudian manusia itu tertipu oleh setan. Sehingga dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19 dinyatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa itu kembali menjadi makhluk yang terkutuk, dihukum, jatuh dalam dosa sehingga terkutuk, lalu kembali mati menjadi debu tanah kembali. Sebelum mati, manusia itu bergumul dengan setan. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, di sana Tuhan memberi janji kemenangan. Sebab meskipun terkutuk, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi antara keturunan umat manusia dan melawan setan akan terjadi pergumulan terus. Di mana manusia akan terus sepanjang hidupnya diikuti oleh setan. Untuk dipagut tumitnya. Tapi syukur janji Allah memberikan pengharapan, kemenangan kepada keturunan umat manusia itu. Inilah pengharapan manusia.
Manusia diundang untuk mencari Tuhan supaya bisa hidup. Itu sebabnya dalam kitab Imam Amos pasal 5 dikatakan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Carilah aku maka engkau akan hidup, kata Tuhan. Dalam perjanjian baru Allah menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara mengampuni dosa manusia. Di sana dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama disebutkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi yang didengar oleh manusia itu firman. Suara. Dan suara itu adalah suara Allah. Dan suara Allah itu adalah Allah sendiri. Nah, firman itu kemudian sudah sekalian dikatakan menjadi manusia. Dalam ayat yang ke-14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Itulah Yesus Kristus yang firman menjadi manusia itu. Dan Yesus Kristus itu dikatakan dalam ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi anak tunggal yaitu Yesus Kristus itu menyatakan tentang Allah. Dan siapa yang memandang Yesus, dia memandang kepada Allah. Dialah yang kemudian berkata dalam Yohanes 11 ayat 26, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan mati, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, bagaimana manusia membangun hidupnya? Satu, membangun manusia daging itu akan binasa. Tetapi membangun manusia roh itu akan hidup kekal. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh hati manusia harus takut dan hormat. Dan kebenaran kita harus taat akan firman-Nya. Dengan demikian kita menjadi manusia perkasa seperti Abraham, seperti Musa, seperti Daud, seperti Paulus yang membangun roh. Sehingga menjadi manusia yang kuat dan perkasa. Amin. Inti dari pemaparan firman tadi adalah kita diciptakan dengan jasmani dan juga unsur rohania. Unsur rohania ini sifatnya kekal. Tetapi karena manusia berdosa, manusia harus binasa. Jadi sekarang orang yang tidak percaya kepada Yesus itu ibarat zombie, mayat hidup. Tampaknya hidup, bisa bergerak, bisa bekerja, bisa makan. Tapi di hadapan Tuhan, dia adalah mayat, dia mati. Tetapi Tuhan telah menjanjikan kedatangan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus, roh yang mati itu dihidupkan lagi. Sehingga memperoleh persekutuan yang manis dengan Tuhan. Karena dalam Efesus 2 ayat 4-5 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita mati karena dosa, tapi dihidupkan ketika kita percaya kepada Kristus. Dan itu bukan karena amal kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia, grace, karena kebaikan Tuhan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus. Jadi maukah saudara percaya kepada Yesus? Juru selamat satu-satunya. Agar rohmu yang mati karena dosa dihidupkan oleh Tuhan. Bukalah hatimu karena keselamatan akan tersedia bagi saudara yang percaya kepadanya. Nah, bila roh kita sudah dihidupkan oleh karena iman kepada Kristus, bagaimana kemudian kita melatihnya supaya roh kita ini tidak lemah, tetapi kuat, perkasa di dalam Tuhan. Ada dua hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita harus hidup dalam firman. Yang kedua, kita harus hidup dalam doa. Nah, pada bagian yang pertama ini saya akan jelaskan. Kita harus hidup dalam firman.
Karena firman itu adalah makanan rohani. Matius 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara sekalian, kita bisa mengisi tubuh jasmani kita dengan berbagai macam makanan. Makan capcay, puyunghai, barongsai, bakmi, bakso, bakcang, bakut, bakpao, bakyak. Lalu tubuh kita jadi tambah gemuk, tubuh kita jadi tambah tambun. Tapi bagaimana dengan kondisi roh kita? Kalau kita tidak pernah istilahnya memberi makan kepada roh kita akan kering kerontang. Karena itu kita harus menguatkan manusia roh. Caranya Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita harus menguatkan iman dengan cara banyak mendengar firman. Banyak membaca firman. Nah, ada 4 hal yang kita bisa lakukan terhadap firman ini. Yang pertama, kita harus membaca dan merenungkan firman. Karena dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mau berhasil dan beruntung, renungkanlah firman siang dan malam. Mazmur berkata, orang yang merenungkan firman siang dan malam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi yang kedua, selain kita harus membaca dan merenungkan firman, kita juga harus memperkatakan firman. Yosua 1 ayat 8 tadi berkata, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya, saudara harus baca firman lalu mengucapkan firman. Misalnya ketika engkau sakit, engkau bisa berkata, oleh bilur Yesus saya telah sembuh. Atau saudara bisa mengutip perkataan pemazmur, aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup dan aku akan menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau saudara menghadapi masalah yang besar, engkau jangan bilang, mana tahan, aku enggak kuat. Saudara harus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkataan iman yang selaras dengan firman akan menguatkan manusia roh kita. Tetapi yang ketiga, kita juga bisa menyanyikan firman. 1 Korintus 14 ayat 15 berkata, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudara, kalau kita menyanyikan puji-pujian disertai dengan iman, maka itu juga akan memperkokoh batin kita untuk menghadapi segala tantangan. Saya juga teringat akan seorang jemaat yang juga kena COVID-19 sehingga harus dirawat di rumah sakit. Nafas tersengal-sengal. Tetapi dia diingatkan oleh rekan-rekannya akan firman Tuhan. Bukan hanya hati yang gembira, tapi ada satu lagu yang menjadi rema dalam hidupnya, yang menginspirasi dia. Kata-katanya adalah, apapun yang terjadi, dalam keadaanku, sukacitaku hanya ada di dalammu. Nah, ketika Ibu Funi yang kena sakit COVID ini terus menyanyikan lagu tersebut, kekuatan itu datang dan Tuhan memberikan pemulihan. Mari kita akan mendengar kesaksian tentang bagaimana Tuhan bisa memulihkan kehidupannya. Saya Funi, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan ketika saya dirawat inap selama 9 hari di Rumah Sakit Ptolemeus sebagai suspek COVID. Pada awalnya suami memperhatikan nafas saya yang terlihat sangat cepat, lebih dari 40 kali per menit. Dia menanyakan apakah saya sesak napas. Saya mengatakan tidak. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saat itu saya sudah kesulitan menelan makanan dan juga demam sebentar. Oleh karena itu, suami memutuskan untuk meminta saya melakukan CT scan atas rujukan sahabat kami, Dr. Diki. Tanggal 3 April, saya ditemani suami untuk melakukan CT scan, dan tanggal 4 pagi, suami ditelepon Dr. Diki untuk segera ke IGD, karena berdasarkan dari CT scan paru-paru saya, sudah terinfeksi virus. Puji Tuhan, setelah saya masuk ke IGD,
para dokter dan perawat cepat tanggap untuk segera menangani saya. Puji Tuhan masih ada kamar isolasi yang tersedia. Tengah malam, saya masuk ke kamar isolasi. Hari kedua di rumah sakit banyak WA dari kerabat dan sahabat untuk saya supaya tetap semangat dan mengingat hati yang gembira adalah obat. Tetapi saat itu kondisi susah untuk saya bergembira. Sehingga saya memutuskan untuk saya menyanyikan lagu Hati yang Gembira Adalah Obat dan Yesus adalah sukacitaku berulang kali. Sampai akhirnya saya mendapatkan rema dari kalimat di lagu Yesus sukacitaku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam Yesus. Di saat itu seperti ada semangat dan pengharapan yang baru, dan semangat untuk berjuang sembuh. 7 hari berikutnya di kamar isolasi sendiri, namun saya tidak merasa sendiri, karena saya punya Tuhan dan teman-teman yang menyemangati saya melalui WA. Yang saya lakukan di ruang isolasi, saya berdoa, memuji menyembah Tuhan, membaca Alkitab, dan mengucap syukur setiap hari yang sudah Tuhan beri. Tetap bersukacita, bahkan menyapa dan menyemangati ke dokter, para perawat, cleaning service, untuk mereka punya hati yang gembira juga. Dan Tuhan memakai perlindungan selama mereka bekerja. Saya juga membagikan pengalaman iman saya selama di rumah sakit melalui IG Story dan WA Story. Saya juga latihan pernapasan dan melakukan exercise ringan. Benar firman Tuhan yang mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semakin berangsur-angsur, kesehatan saya dipulihkan. Pada hari ke-9 saat Paskah, setelah dokter melihat kondisi saya, maka saya diperbolehkan untuk pulang. Saya percaya bahwa pada hari Paskah, di mana Yesus bangkit dan mengalahkan maut, saya sendiri juga mengalaminya. Tuhan Yesus sudah menang atas sakit penyakit saya. Saya juga mau share bahwa sampai detik saat ini, saya selalu mengingat WA dari sahabat saya yang selalu mengencourage saya bahwa corona hanya sebuah nama. Semua nama sudah bertekuk di bawah kaki Yesus sejak 2000 tahun yang lalu ketika Yesus disalibkan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sukacitaku Tuhan tak ditentukan oleh keadaanku dan masalahku. Mari saudara kita berikan sukacita kita kepada Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Saudara sekalian, hal keempat yang kita bisa lakukan terhadap Alkitab adalah kita harus melakukan firman. Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, poin yang kedua, supaya roh kita perkasa, maka kita harus hidup di dalam doa. Nah, ini akan dijabarkan oleh pendeta muda Luciana.
Kita akan dengarkan bersama-sama. Kunci yang kedua untuk membangun manusia roh yang perkasa adalah hidup dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, tetaplah berdoa. Doa adalah nafas rohani orang percaya. Doa bukanlah sekedar kewajiban, tapi merupakan kebutuhan setiap kita. Seperti kita membutuhkan udara untuk tubuh jasmani kita, demikian juga kita membutuhkan doa untuk tubuh rohani kita. Tanpa nafas, tubuh jasmani kita akan mati. Dan tanpa doa, tubuh rohani kita akan mati pula. Manusia roh kita membutuhkan Allah yang adalah roh. Doa bukanlah semata-mata meminta-minta kepada Tuhan, tapi membuka hati dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dan masuk dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran. Mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya dan mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Disitulah kita akan mendapatkan kesegaran roh dan kekuatan yang dari Allah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya dalam sebuah perumpamaan di Lukas 18 ayat yang pertama bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena ada berkat di dalam doa, ada jawaban di dalam doa, ada mukjizat di dalam doa, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayo, kita bertekun terus dalam doa-doa kita. Bagi Yesus sendiri, doa merupakan prioritas yang tak tergantikan. Pagi-pagi benar, hari masih gelap, Yesus sudah pergi untuk berdoa. Dan bagi Yesus, doa tidak tergeserkan oleh bertambahnya kegiatan, kesibukan, dan pelayanannya. Waktu kabar tentang Yesus makin tersebar luas. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari sakit mereka. Tapi Yesus mengundurkan diri, pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Doa jadi prioritas bagi Yesus dan doa jadi kebutuhan bagi Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, sudahkah doa menjadi prioritas dan kebutuhan dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Mari kita kuasai diri kita, kendalikan pikiran kita dan jadilah tenang supaya kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-6 berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Setiap anak Tuhan perlu memiliki waktu dan tempat untuk menyendiri dengan Tuhan dalam doa secara pribadi setiap hari. Saya percaya kondisi saat ini, kondisi hari-hari ini sangat memungkinkan untuk kita semua membangun kebiasaan yang sangat berharga ini. Ayo bangun kehidupan doa yang sungguh dengan Tuhan dan tingkatkan lebih lagi. Itu pula yang dilakukan oleh Yesus kepada Bapanya. Demikian juga dengan Daniel. Dalam kamar atasnya, 3 kali sehari ia berdoa, berlutut dan memuji Tuhannya yang menjadi kebiasaannya setiap hari. Ikuti teladan yang indah ini. Ada seorang petani yang melihat anaknya sedang bekerja dengan sabit yang tumpul. Dan si petani ini berkata kepada anaknya, nak, kamu harus mengasah dulu sabitmu itu sebelum bekerja. Tapi anak itu berkata, mengasah sabit? Sibuk, Pak. Buang-buang waktu. Pekerjaan sangat banyak. Ini harus cepat selesai. Dan ternyata anak itu pun kelelahan dan frustrasi sendiri dengan pekerjaannya yang tak kunjung selesai. Seperti itulah kehidupan yang tanpa doa. Bagai bekerja dengan sabit yang tumpul. Berdoa kepada Tuhan bukanlah membuang waktu sia-sia atau percuma saja. Karena saat kita berdoa, kita sedang mendahulukan Tuhan, menghampiri Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam hidup dan pekerjaan kita. Akan ada hikmat, kekuatan, kesegaran, kemampuan yang mengalir dalam hidup kita.
Dan pengalaman hidup bersama Tuhan ini akan memperkuat iman dan percaya kita kepadanya. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang ada hari ini. Ambil keputusan, atur waktu dan tempat untuk menyendiri dengan Tuhan dalam doa. Masuk kamar, tutup pintu, buka hati kepada Tuhan, buka mulut untuk memuji dan menyembah Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan buka telinga untuk mendengar dia berbicara. Ada Bapa di tempat yang tersembunyi melihat dan memberikan upah kepada kita. Ada Roh Kudus yang membantu engkau dan saya untuk berdoa. Ada kekuatan dan kesegaran, ada upah dan berkat, ada kuasa yang sangat besar di dalam doa. Selamat hidup dalam doa dan membangun manusia roh yang perkasa. Amin. Saudara sekalian, kalau kita ingin membangun manusia roh yang perkasa, kita harus hidup dalam firman. Yang kedua, kita harus hidup di dalam doa. Dan sekarang, bagaimana bila kita telah memiliki roh yang perkasa? Atau apa dampaknya kalau roh kita kuat? Yang pertama, kita akan mengalahkan hawa nafsu. Kita bisa mengalahkan godaan dosa, godaan keinginan daging. Karena Galatia 5:16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau roh kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka keinginan dosa sirna dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita ada godaan hawa nafsu, godaan marah, jengkel, kita bisa nyanyi lagu ini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Artinya kita harus mematikan keinginan daging. Roh kita yang dulu mati dihidupkan oleh kuasa Tuhan. Tapi roh ini kemudian harus mematikan keinginan daging. Artinya tidak mengikutinya, tidak melampiaskan nafsu. Tetapi berkata, no, tidak, aku harus lebih taat kepada Tuhan. Nah saudara sekalian, saya teringat ada dua tokoh yang memiliki hal yang berbeda sekali. Berkaitan dengan pengelolaan terhadap hawa nafsu ini. Yang pertama adalah Simson, yang kedua adalah Yusuf. Simson adalah orang yang perkasa secara fisik. Dia bisa merobek mulut singa, dia pernah mengalahkan 1000 orang Filistin hanya dengan tulang rahang keledai. Tapi ternyata dia tidak menjaga manusia rohnya. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dia lebih banyak mengikuti hawa nafsunya, terutama hawa nafsu secara seksual. Sehingga dia kalah oleh godaan Delila. Dan akhir hidupnya mengenaskan. Matanya dicungkil buta. Dia dijadikan tontonan di hadapan orang-orang Filistin. Tetapi beda dengan Yusuf. Yusuf fisiknya biasa-biasa saja. Dia nggak pernah merobek mulut singa atau mulut istri Potifar misalnya. Tetapi dia adalah orang yang membangun manusia rohnya. Dia mengalahkan godaan-godaan. Bahkan ketika istri Potifar menggoda dia, dia lari keluar. Dia tidak mau berzina. Saudara, bahkan di kemudian hari ketika dia berjumpa dengan saudara-saudara yang pernah membuang dia, menjual dia. Manusia perkasa, rohnya makin perkasa. Sehingga dia tidak melampiaskan dendam, kepahitan, kebencian. Tapi dia mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan memberikan tempat yang terbaik bagi mereka di Mesir. Dia yang berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan untuk aku. Saudara, hanya orang yang rohnya perkasa yang bisa mengampuni orang yang pernah berbuat jahat kepada dia. Dan ini berkaitan bukan hanya dengan karunia yang hebat, tapi terutama dengan karakter yang makin mirip seperti karakter Kristus. Jadi penting sekali kita membangun manusia roh, karena dengan itu kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Nah yang kedua, apa dampaknya kalau kita memiliki manusia roh yang perkasa? Kita bisa mengatasi kesulitan hidup. Kebenaran kedua ini akan dijabarkan oleh Saudara Christopher. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup ini, ada dua pilihan. Apakah kita mau khawatir, mau terpuruk dalam masalah, atau kita mau keluar jadi pemenang? Bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari pemenang ketika kita menghadapi kesulitan? Matius 6 ayat yang ke-22 mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelap
gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi ketika kondisi seperti hari ini, janganlah fokus terhadap masalah yang kita hadapi. Janganlah fokus terhadap berita-berita yang ada, sosial media, grup WhatsApp, berita-berita di media sosial yang semuanya mencekam, membuat kita takut. Tetapi kita harus fokus menguatkan manusia roh kita. Bagaimana caranya? Bacalah firman Tuhan. Banyaklah pandang firman Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Apa yang Tuhan akan lakukan di dalam masa sulit ini. Cari jawaban Tuhan. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud ketika dia mengalami kesulitan, ketika dia kalah dalam berperang. Bahkan Daud diculik istri dan anak-anaknya, dan pada saat yang bersamaan seluruh rakyatnya ingin membunuh Daud karena Daud tidak bisa menjaga kota tersebut. Kita lihat di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kita lihat di sini ketika Daud di tengah himpitan, terjepit, nggak ada jalan keluar, nggak tahu harus gimana lagi. Daud tidak buru-buru menyerah. Daud tidak terburu-buru ingin bunuh diri. Daud tidak ingin balas dendam dengan terburu-buru, tetapi Daud mencari wajah Tuhan, menguatkan manusia rohnya, dia menguatkan imannya kepada Tuhan. Dan yang kita lihat, Daud mendapatkan jawaban dari Tuhan ketika dia duduk tenang di hadapan Tuhan, mencari jawaban Tuhan. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah kita hari ini mengalami kesulitan di dalam keluarga, mengalami percekcokan, mungkin di dalam bisnis juga hancur, gaji dipotong, THR tidak dapat, cicilan tetap harus dibayar, pusing semuanya. Tapi apa yang kita lakukan? Apakah kita meratapi nasib, atau kita maki-maki bos kita, atau kita malah rusuh, malah marah kepada Tuhan juga malahan? Atau kita mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengatakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau adalah sumber jawabanku, Engkau akan memelihara hidupku. Lakukan itu, maka roh kita akan dikuatkan. Satu ayat yang menguatkan kita semua dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah berita yang baik sekali saudaraku. Ketika kita berada dalam kesulitan, ketika kita berada di dalam tantangan, carilah jawabannya di dalam Alkitab. Carilah jawabannya di dalam doa. Mari bangun manusia roh kita, menyembah Tuhan seperti yang Daud lakukan. Maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera untuk melewati krisis ini. Ada satu kesaksian yang luar biasa. Dia adalah seorang YouTuber yang memiliki subscriber atau pengikut 4 juta orang di seluruh dunia. Dan YouTuber ini pernah mengalami depresi sampai mau bunuh diri. Kita lihat mungkin kesuksesannya, kita lihat wow, kalau orang yang sukses banyak uang itu nggak mungkin nggak happy. Tetapi ternyata dia pernah hampir mengakhiri hidupnya. Dia terlalu fokus melihat masalahnya. Tetapi ketika dia merubah sudut pandangnya, ketika imannya dikuatkan, makanya hari ini dia masih ada, bahkan menjadi berkat bagi subscribernya, bagi semua orang yang mendengarkan ceritanya, bahkan kesaksiannya. Mari dengarkan kesaksian dari Edo Zel. Edo Zel adalah salah seorang YouTuber Indonesia. Saat ini, Edo memiliki lebih dari 2 juta subscribers dan layak mendapatkan Gold Play Button dari YouTube Indonesia. Edo terkenal dengan konten-kontennya yang lucu dan sering mengundang tawa. Namun di balik keceriaan dan konten-konten yang kreatif, tidak banyak yang tahu masa lalu Edo yang sempat depresi dan berniat bunuh diri. Waktu itu every night is a very hard night. Setiap malam itu berat banget, gak bisa tidur, pikiran lari kemana-mana. Tiba-tiba suatu malam saya ada di tengah jalan, ngapain saya ada di sini gitu. Dan yang lucunya lagi, pin ATM saya diganti gitu. Sama siapa ya? Cuma pasti sama saya. Tapi saya nggak tahu bahkan pinnya diganti sama apa, sama nggak ngerti saya juga. Bingung saya benar-benar sampai titik skip. Skip? Wait a minute.
Apa sebenarnya yang menjadi penyebab Edo depresi dan berniat untuk bunuh diri? Saya ini lahir dengan status anak broken home. Jadi begitu saya lahir, saya tidak punya sosok seorang bapak. Dan saya tinggal di Jakarta sendirian. Jadi saya auto rusak, teman-teman. Udah segala jenis dosa udah saya cicipin satu persatu. Tahun 2011 saya bertemu dengan seorang wanita yang mau menerima saya apa adanya, yang mau menerima background saya yang anak broken home dan rusak dan segala macamnya. Tapi yang terjadi adalah 2 minggu sebelum prewedding, saya menangkapi dia lagi karaoke sama seorang cowok yang selama ini saya memang sudah curigai. Saya marah total dan akhirnya saya membatalkan pernikahan kami secara sepihak. Meskipun keluarga sudah tahu, meskipun kita sudah bikin tabungan bersama, meskipun kita sudah DP apartemen, saya putuskan untuk oke, stop sampai di sini, kita sudah selesai. Jadi saya hancur hati, hancur ekonomi, hancur karir. Yang saya lakukan tiap hari itu hanya bangun tidur dan berharap bahwa semua yang terjadi kemarin itu cuma mimpi doang. Mau nangis gak bisa nangis, mau marah gak tahu marah sama siapa, mau gantung diri, tapi di kosan saya tidak ada gantungannya. Setelah mengalami depresi beberapa bulan, Edo meminta nasihat kepada seseorang. Seperti apa tanggapan yang Edo dapatkan? Di gereja saya punya konseling, dan di konseling itulah saya ceritakan tentang depresinya saya. Harapan saya ya pada saat saya lagi depresi itu, saya dengar cerita, saya berharap konselor saya ikutan terharu, ikutan merasakan lah gitu, empati, tapi tidak. Cuma oh iya ya gitu, ya oke, ya udah kita berdoa aja. Udah, kok saya merasa, lah kok begini banget, kok konselingnya begini, apa konselingnya yang salah gitu. Tapi begitu saya pulang, saya merenung, kenapa begini ya Tuhan ya? Kenapa pada saat konseling saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan? Kenapa orang yang nggak ikut sedih? Ternyata saya merenung, baru saya dapat jawabannya bahwa masalah saya ternyata tidak sebesar yang saya pikirkan gitu. Pada saat saya depresi, saya merasa saya nggak punya jalan keluar kecuali mati. Pada saat kita di dalamnya, masalah itu kayak nutupin mata kita, kayak nutupin kehidupan kita kan, sehingga kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi kalau kita minta bantuan dan minta saran dari orang yang mengerti tentang ajaran Kristen, mengerti tentang Tuhan Yesus, dia akan melihat masalah kita kecil karena dia melihat Tuhan yang begitu besar. Kenal Tuhan Yesus, saya merasa justru berkelimpahan sama kasih, sehingga saya punya semangat baru lagi, saya punya harapan baru lagi. Saya mau bekerja lebih baik lagi, pasangan yang lebih baik lagi, punya istri yang luar biasa, punya anak yang sangat lucu sekali. Jadi saya ajak teman-teman semuanya untuk kenal lagi Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan terus. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang merupakan dampak kalau roh kita perkasa. Yang pertama, kita bisa mengalahkan hawa nafsu. Yang kedua, kita bisa mengatasi kesulitan hidup. Dan kita juga sudah mendengar kesaksian bagaimana seorang dengan kerinduan untuk bunuh diri karena merasa beban hidup yang begitu berat bisa survive dan sekarang berkemenangan karena dia menjalin persekutuan yang akrab dengan Tuhan, dengan firman-Nya dan selalu mengandalkan Dia. Itu sebabnya mari kita membangun manusia roh kita lewat doa dan firman agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu, agar kita bisa menang atas segala pergumulan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jadilah orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita akan nyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau
di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita berdoa dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus, mari tolong setiap kami. Untuk kami dimampukan membangun manusia roh kami masing-masing. Melalui doa dan firman Tuhan. Turunlah anugerah, turunlah gairah dan kekuatan dari Tuhan. Rasa haus dan lapar akan firman-Mu. Gairah untuk bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami mau membangun manusia roh yang perkasa dalam pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Dan hari ini kami datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan, walaupun lewat transfer, mari Tuhan berkati setiap kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dan turunlah berkat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ikutilah Mesbah Keluarga bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan keluarga secara live setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore. Anda dapat mengikutinya melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Kenapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berbuat kebajikan? Karena Allah itu ternyata penuh kebajikan. Kisah Rasul Mulai 14 bulan ayat Maret akan ada inspiring message selama 1 menit dari Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan dapat Anda terima melalui aplikasi WhatsApp Anda. Caranya dengan mengetik kirim spasi IM spasi JKT ke nomor WhatsApp 08212 777 1468. Bapak Surgawi itu murah hati, kita pelitnya minta ampun. Anak tetangga kali, karena anak Tuhan itu harus
tipe yang mana. Tapi apapun tipe kalian tetap welcome untuk ikut online service kita. Have a nice day, God bless you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Jemaat sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah online ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami terima, untuk ibadah yang kami bisa ikuti. Sekarang kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden, para menteri, seluruh jajarannya yang sekarang ini sedang memikirkan langkah yang terbaik untuk penuntasan COVID-19 di Indonesia. Berikanlah hikmat dan kemampuan. Berkati juga para dokter, perawat, para medis yang berjuang di garis depan untuk menuntaskan hal ini. Dan biarlah kami juga belajar mengendalikan diri, stay at home, sehingga wabah ini tidak makin besar tapi segera berlalu. Sebentar kami mau menerima berkat-Mu, kami mau mengangkat hati kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehati, Tuhan memberkati.